Bu, mau kemana? Tadi harus beli takjil deh, balik lagi. Lah, terus ngapa balik? Masih siang baru buka. Lah, kocak gimana sih? Orang mah nyari takjil tuh sore, bukan siang-siang, Ibu, Bapak. Terus ini mau ngapain kesini? Emang tahu ini apa? Enggak, saya nggak tahu. Saya Ikutin ya. Iya. Kalau apa nih kalau misalnya saya bilang gua aja deh, kan santai kan ini. Iya. Ya udah, kalau misalnya gua bilang podcast jujur janggal gitu ya, Ibu ya, Pak ngerti gak, Pak? Ngerti. Ya udah, oke, mantap. Selamat datang di podcast Jujur janggal ya. Dah, silakan Bapak Ibu, mumpung di sini ya, meskipun nggak tahu nih dari mana, tapi ya udahlah ya, dijadiin bintang tamu aja. Ya. Perkenalkan dulu, silakan dari siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Najla. Perkenalkan nama saya Ibu Tisa. Perkenalkan nama saya Bapak Irfan. Bertiga bestian karena dulu waktu SMA tuh kita ada problem. Problem apa, Bu? Jadi tuh pas SMA kita bertiga itu kena penipuan bareng. Nah, penipuan itu kita diambil tabungan semuanya. Bertiga. Iya. Saya kira dia penipunya. Ya memang kayak seperti penipu mungkin ya. Tapi bukan. Bukan. Dia malah Nah. penipu. Tapi Ibu tahu gak penipuan tuh apa? Penipuan tuh semacam orang yang menyalahgunakan data kita untuk kepentingan pribadi mereka, seperti mungkin memakai data kita untuk pinjaman online yang kita tidak tahu, kayak dia pakai data kita tanpa sepengetahuan kita gitu. Nah, kalau Ibu sama Bapak tahu kan penipuan tuh apa? Tahu. Terus kenapa malah kena penipuan? Tabungan lagi. Nah, jadi tuh kita tuh kena penipuannya tuh pas bulan puasa, jadi agak linglung. Jadi gitu deh. Tapi kejadiannya sama. Sama barengan Serentak. bertiga. Ya, tapi awalnya belum bestian. Udah nggak sih? Udah ya? Udah. Sekelas pas SMA gitu. Hmm. Terus tiba-tiba kena penipuan bareng. Iya, saya kena, dia kena juga gitu. Teroboh nyamuk. Terus sekarang tahu gak penipunya siapa? Belum. Sampai sekarang belum tahu. Itu susah, itu pasti dicari susah itu. Nggak ngelapor nih, Pak. Males. Nggak sih? Belum. Nih, jadi Ibu sama Bapak itu ngelewatin yang namanya keamanan data di internet. Tahu gak tuh apa? Waduh. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nah, saya izin ngenalin materinya dulu ya. Nah, Ibu, Bapak izinin ya saya izin buat ngenalin materinya nih. Nah, yang Ibu sama Bapak lewatin itu yang namanya keamanan data di internet. Itu tuh cara kita atau upaya kita buat ngelindungin data-data pribadi kayak password, alamat rumah, aktivitas online, pokoknya masih banyak banget untuk mencegah terjadinya penipuan, phishing, peretasan data, dan juga cyberbullying. Mungkin itu pas kalian pas SMA nggak tahu itu apa, jadi makanya agak-agak gitu ya. Iya. Oh gitu, ya udah. Nah, dari sepengalaman Bapak sama Ibu, kayak selama ditipu itu pasti udah tahu dong sekarang ciri-cirinya gimana. Udah pasti udah tahu, udah belajar gitu kan, udah dikasih tahu. Jadi udah nggak bakal ketipu lagi kan? Ya, insyaallah nggak bakal ketipu lagi. Amin. Nah, pertanyaan pertama nih, ini sesuai pengalaman Ibu sama Bapak ya. Ciri-ciri penipuan online itu apa aja sih yang paling dikenal, apalagi di zaman sekarang? Biasanya tuh dari link mencurigakan, habis itu sama file yang mencurigakan juga tuh. Biasanya tuh dikirimnya tuh lewat mana?
Biasanya sih paling seringnya lewat Gmail. Oh, itu ibu masih sering dapetin kayak gitu gak sekarang? Lumayan sih, kalau enggak dari ini nih, dari telepon Indonesia biasanya. Yang nggak dikenal gitu. Nah itu biasanya ibu ngapain tuh kalau misalnya dapet kayak gitu tuh? Saya tolak. Langsung tolak. Kalau misalnya yang pesan kayak di SMS atau nggak Gmail gitu? Enggak saya baca, Nggak saya baca. Oh, nggak dibaca. Oke. Nah, kita move on nih ke pertanyaan kedua. Langsung aja ya. Apa sih itu cyberbullying? Pasti tahu dong cyberbullying itu apa? Dan apa tanggapan bapak sama ibu kalau cyberbullying itu udah dianggap normal di zaman sekarang? Cyberbullying ya membuli di sosial media, kayak misalnya bongkar aib orang, ngepost aib orang tanpa persetujuan dari orangnya, terus nge-read komen-komen orang dengan komen Kayak nge-hate komen gitu ya pak? ya. Bapak pernah nge-hate komen nggak? Wah, saya nggak pernah. Serius? Komen yang positif. Yang positif? Ya, Kayak ngajarin orang ngaji gitu ya di komen? ya, ngajarin orang ngaji. Ya udah, wow. Terus pendapat saya tentang cyberbullying udah dianggap apa tadi? Normal di zaman sekarang. Ya, itu sebenarnya ya gimana ya? Ya nggak baik sih, masa cyberbullying gitu normal. Kan cyberbullying bisa nurunin mental orang, bikin orang nggak percaya diri. Ah, gua fotonya jelek tiba-tiba diposting sama dia nih, gua jadi nggak percaya diri. Ntar kalau orang lihat gua ngeledek gimana? Kita switch ke pertanyaan ketiga. Nah, selain cyberbullying yang udah dijelasin tadi, contoh ancaman internet lainnya nih. Apa sih itu ancaman internet lainnya? Bisa juga menargetkan ke data pribadi, perangkat maupun reputasi pengguna. Contohnya itu kayak ancaman identitas atau privasi, terus ancaman konten sama informan gitu. Berarti kayak phishing ya, sama Ya. peretasan data kan itu kayak ngambil data gitu ya bu? Ya, betul. Pernah diambil datanya? Enggak, aman. Aman. Jadi cyberbullying aman, Aman. peretasan data aman, Aman. nggak pernah di phishing, kena phishing. Berarti image-nya terjaga banget ya? Ya, alhamdulillah. Dari ibu lahir gitu enggak? Bener-bener sama sekali enggak? Ya, enggak gitu. Oke, sip. BTW kameramen, dikit ya. Nah, oke mantap. Nah, kita switch ke pertanyaan terakhir. Ini kayak semacam studi kasus gitu. Dan ini tuh relate banget di bulan sekarang. Yaitu bulan apa Bapak? Bulan Ramadan. Bulan suci? Ramadan. Nah, gitu. Nih, semisal di bulan suci Ramadan ini kan kita tuh diuji ya nama kesabaran gitu kan. Misal biar nggak emosi gitu harus nguji yang namanya kesabaran banget kan. Nah, semisal nih bapak atau ibu lagi capek-capeknya puasa, aus, lapar, capek abis ngurusin rapat RT lah apa gitu pak. Nah, tiba-tiba ada yang SMS atau enggak ngirim lewat Gmail nih, nawarin hadiah uang tunai yang nominalnya gede banget, misal 1 miliar 100 juta gitu ya. Nah, kalau bapak ibu ngeklik ngeklik link yang dikirim sama penipu itu bisa jadi nerima hadiah uang yang nominalnya gede banget, tapi ibu bapak tuh nggak tahu itu tuh link apa sih sebenarnya. Pas dibuka ternyata itu minta data. Nah, apa solusi bapak sama ibu biar itu tuh nggak terjadi yang namanya penipuan lagi? Ya kalau menurut saya sih pastiin dulu yang jelas, pastiin dulu ini link emang dari pusatnya, misal kayak dari Dana atau GoPay kan mungkin itu Terverifikasi. verifikasi dulu. Ya. Ini link dari officialnya atau mungkin ada orang Oke, maaf ya guys, tadi ada kendala, kalian bisa lihat sendiri. Ya. Ya yang tadi saya bilang pastiin dulu ini link emang dari officialnya atau bukan gitu. Maksudnya kayak terverifikasi ya itu. Ini diambil deh ya, ambil deh. Tapi kalau kita nggak ngeliatin linknya bener dari Dananya langsung kan kita nggak tahu ya kan, masih gaptek lah gitu istilahnya. Yeah. Kalau disuruh isi identitas diri kayak alamat email, alamat rumah, nomor telepon, terus nama lengkap, tanggal tahun lahir, bulan lahir lah gitu ya. Ini jangan langsung percaya nih. Pimpa, layom hitam sendiri keluar.
Putih. Pertama, Sweet. sweet. Kedua. Nah, itu udah 3. Jadi urutannya gini ya. Ya. Oke. Bisa dimulai dari Ibu Najla. 1, 2, 3. Penipuan. Harus jadi kalimat ya. Hah? Cepet-cepetan. Oh, Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya udah gagal ini. Ya gagal ini. Beran deh. biarin dah. Ulang. Dapat hukuman ini. Kan cuma satu ronde. Irfan ini datang. Ini baru satu game udah baru yang kedua. Iya. Nah nih ya, hukuman nih dapat ya buat Bapak Irfan. Hukuman buat Bapak Irfan. Tegak dong, Pak. Pak. Woi. Nah, Mana tuh? sebutin tongue twister, kepala digaruk, kelapa diparut 10 kali nonstop cepet. 1, 2, 3. Kelapa digaruk, kepala digaruk, Kepala digaruk, kelapa diparut 10 kali nonstop cepet. Tuh, 2, 3. kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Apa aja? Ringan deh. Kepala digaruk. 5 kali. Tuh, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Bisa ternyata ya. Oke, lanjut ke game berikutnya karena game yang kedua ini udah digagalkan. Didis. Langsung. Nah, langsung aja kita mulai. Pernyataan pertama. Kalau wifi gratisan namanya free wifi no virus, berarti aman 100%. Scan or no? 1, 2, 3. Lah, apaan sih? Jawaban yang benar adalah Bapak Irfan. Gua tuh udah ahli dalam bidang. Hukumannya, salimin semua orang yang ada di ruangan ini sambil bilang minal aidin wal faizin. Bapak Irfan, tenang. Maaf ya. Malu ini ya. Oke, yuk lanjut. Kameramen juga nanti. Iya, kameramen juga. Ini sekarang atau terakhir aja? Sekarang Terakhir aja lah ya. Terakhir aja udah ya, terakhir ya. dia tetap dapat ya. Tetap. Pernyataan kedua. Aktifin verifikasi 2 langkah walaupun ribet, scan atau skip. Benar. Biar aman gitu. Iya, biar aman. Kayak dia kena penipuan. Makanya Gimana tuh? beda cerita itu. Posting lokasi real time pas lagi tarawih di masjid, scan or skip. Benar. Tunjukin jawabannya ke kamera ya. Oke. Klik link dari nomor random yang bilang paket kamu nyasar, scan or skip. Benar. Pakai satu password buat semua akun, scan or skip. Benar. Tapi apa, Bu? Tapi saya semuanya sama sih. Wah, Aduh, dia akan spoiler nih. Jujur janggal. Oke, terus besok ya. Tuh, langsung nih. penipuan tuh. Nah, langsung aja kita ke hukuman. Wah, cepet banget deh. Lah kan cuma 5 pernyataan doang. Tambah satu lagi bisa. Pak, tenang Pak. Pak, tenang. Tenang Pak. Tenang Pak. Oke. Bisa dimulai dari Ibu Najla, silakan Salim. Oke, nggak berasa podcast kita udah selesai. Gak tahu nih berapa lama ya podcastnya. Semoga kalian bisa enjoy ya. Ya. Nah, Banyak ini. aku mau minta tanggapan dari Ibu Najla. Gimana podcast ini seru apa nggak? Singkat aja. Seru banget. Pokoknya bisa jadi pembelajaran juga supaya hal yang gak baik jangan pulang lagi. Oke, satu kata buat podcast ini. Asik. Keren. Jokowi. Oh, Yang benar makanya. Hai. Jujur janggal. Bombastic side eye.
Dos ya. Jujur janggal. Apa enggak ya? Terima kasih kameramen.